Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PKWU semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini lebih baik dan penuh dengan semangat yang luar biasa. Di video ini saya, Pak MD alias Mas Duki Doang, akan membahas tentang materi prakarya kewirausahaan kelas 11, yaitu tentang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Oke, let's go. Kita mulai pembelajaran kita. Ya, pembelajaran kita dimulai dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, membuat perencanaan usaha kerajinan. Kemudian membuat usaha kerajinan, menghitung BEP, pemasaran produk, membuat laporan kegiatan usaha. Yang pertama adalah tentang perencanaan usaha. Perencanaan usaha yang pertama adalah yang dibahas tentang ide dan peluang. Kemudian ada analisis peluang, kemudian kebutuhan sumber daya, kemudian administrasi dan pemasaran, kemudian komponen perencanaan, kemudian penyusunan perencanaan. Yang pertama adalah tentang ide dan peluang. Ide kewirausahaan adalah gagasan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lainnya. Dan perbedaan itu dijadikan sebagai sumber keunggulan untuk dijadikan sebagai peluang. Jadi ide wirausaha itu harus sesuatu yang baru, dihasilkan dari kreativitas, kemudian itu adalah sesuatu yang baru, di mana sesuatu yang baru itu bisa dijadikan sebagai peluang. Berikutnya ada peluang, dalam bahasa Inggris disebut dengan opportunity. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesempatan. Jadi ada ide dan ada peluang. Jika kita punya ide tapi tidak punya peluang, maka ide tersebut hanya akan menjadi sebuah ide, hanya akan menjadi sebuah pikiran gagasan saja. Tapi kalau ada peluang tapi kita nggak punya ide juga sama saja, tidak akan terwujud. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah analisis peluang. Analisis peluang adalah tahapan analisis sangatlah penting, karena di sini akan ditentukan mau seperti apa model bisnis yang akan dilaksanakan. Jadi sebelum usaha itu dimulai, ada yang namanya analisis peluang. Di situ pada analisis peluang akan akan dibuat analisanya terlebih dahulu. Apakah usaha tersebut bisa dilaksanakan atau tidak, kemudian kira-kira model bisnis yang akan dilaksanakan itu seperti apa. Jadi perlu analisa terlebih dahulu. Kemudian analisa harus dilakukan secara menyeluruh dan berhubungan erat dengan ide bisnis awal. Jadi pada analisis itu harus mengerucut mau model bisnisnya seperti apa. Tidak boleh nanti malah melebar kemana-mana. Jadi harus mengerucut dan menyeluruh. Di dalam analisis ini yang dibahas adalah tentang aspek pangsa pasar atau target market, kepada siapa produk tersebut dijual. Kemudian dianalisa juga tentang kompetitor atau pesaing-pesaing yang mungkin nanti akan hadir. Pesaing adalah produsen yang menghasilkan barang yang sejenis. Kemudian analisanya juga meliputi ketersediaan bahan baku, ada atau tidaknya bahan baku selama proses produksi berlangsung. Kemudian yang pasti harus bernilai ekonomis, menguntungkan usaha yang akan dijalankan, serta yang paling penting adalah memiliki faktor risiko yang kecil.
Itu analisis peluang. Selanjutnya kita akan merinci kebutuhan sumber daya, tata usaha, kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar ini. Kebutuhan sumber dayanya apa saja? Yang pertama ada sumber daya uang atau money, ada sumber daya manusia atau man, ada sumber daya bahan baku atau material, ada sumber daya mesin atau mesin, ada sumber daya metode, ada sumber daya pasar, ada sumber daya informasi. Nanti kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah sumber daya uang. Uang adalah modal yang menentukan besar kecil kegiatan di dalam sebuah perusahaan, karena merupakan unsur yang penting dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan pemakaian uang harus dipertimbangkan secara rasional. Di sini garis besarnya ada harus dipertimbangkan secara rasional. Rasional itu artinya masuk akal. Kalau kita menilai sebuah harga, biasanya ada harga terendah dan ada harga tertinggi. Itu adalah harga yang rasional. Misalkan sebuah ballpoint, harga terendahnya adalah 2.000, harga tertingginya adalah 10.000. Maka itu dikatakan rasional jika menjual di harga tersebut. Tapi jika misalkan harganya ternyata lebih tinggi daripada 10.000 atau malah lebih murah daripada 2.000, maka pulpen tersebut tidak dikatakan rasional tapi irasional, dan itu pada sumber daya uang tidak bisa diterapkan hal seperti itu. Berikutnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM adalah faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Sumber daya manusia merupakan unsur penting karena merupakan pelaksana. Unsur sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah SDM yang mempunyai keterampilan yang dapat memenuhi target produksi. Jadi di dalam fase produksi itu ada namanya target produksi. Misalkan satu hari harus memproduksi 100 unit produk kerajinan, maka bagaimana caranya sumber daya manusia ini memanage agar target produksi itu bisa tercapai. Berikutnya adalah tentang bahan baku atau material. Bahan baku biasanya tidak dihasilkan sendiri oleh perusahaan, melainkan harus dibeli dari pihak lain. Bahan baku yang dibutuhkan haruslah mempunyai kualitas yang bagus dan berharga murah untuk mengurangi kos biaya produksi. Bahan baku ketersediaannya harus cukup dalam satu masa produksi yang sudah ditentukan. Nah, itu tentang bahan baku. Ada namanya prinsip ekonomi, bagaimana mencari barang yang semurah-murahnya tapi dengan kualitas yang sebagus-bagusnya. Kemudian kita lanjutkan berikutnya tentang mesin. Mesin dalam sebuah perencanaan usaha sangatlah penting, karena mesin inilah yang akan menghasilkan produk yang sudah direncanakan dalam sebuah produksi. Mesin dalam artian alat bantu. Misalkan dalam sebuah usaha kerajinan dikatakan mesin adalah misalkan pemotong atau pisau atau gunting, itu adalah dikatakan sebagai mesin. Jadi jangan bayangkan mesin itu sesuatu yang besar yang digerakkan oleh tenaga listrik misalkan. Tidak harus seperti itu, tapi mesin adalah alat bantu usaha. Berikutnya adalah tentang metode. Metode kerja sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan dengan efektif dan efisien.
Metode kerja menyangkut keseluruhan aspek dalam sebuah alur pekerjaan yang satu sama lain saling berhubungan sehingga membuat sebuah standar sistem atau sistem standar. Jadi ada sumber daya metode. Jadi harus ditentukan mau seperti apa cara kerjanya. Ya, mau seperti apa cara kerjanya harus ditentukan dari awal. Cari cara kerja yang seefisien mungkin. Ya, yang kira-kira tidak bertele-tele, karena kalau bertele-tele pasti akan membutuhkan waktu yang lebih lama, dan jika waktu lebih lama pasti cost atau biaya yang dikeluarkan akan semakin banyak. Jadi buatlah metode atau sistem yang efisien dan efektif. Selanjutnya adalah sumber daya pasar atau market. Pemasaran produk hasil produksi merupakan ujung tombak setelah produk itu diproduksi. Memahami kebutuhan pasar dan mempertahankan kualitas barang hasil produksi adalah sebuah keharusan agar barang yang diproduksi dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Jadi sudah cukup jelas di sini bahwa ujung tombaknya adalah pasar. Jadi sebelum membuat produk kita harus memahami dulu kebutuhan pasarnya seperti apa. Jangan membuat produk yang kira-kira tidak bisa diterima oleh pasar. Berikutnya adalah sumber daya informasi. Informasi tentang produk yang dihasilkan dan informasi tentang hal lain yang berkaitan dengan produk sejenis harus selalu diperbarui. Dari informasi dapat diperoleh masukan-masukan tentang barang dan inovasi-inovasi barang yang akan datang serta peluang-peluang barang yang diproduksi dapat dikenal lebih luas oleh konsumen. Nah, sekarang zamannya teknologi informasi, sumber daya informasi ini sangat berpengaruh sekali. Ya, bagaimana produk kita bisa dikenal oleh konsumen kalau kita tidak menginformasikan produk kita. Biaya untuk iklan, biaya untuk promosi itu biasanya besar. Tujuannya adalah untuk branding, ya, branding produk usaha kita. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu pembahasan kita.